Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa ini, Paulus bertemu dengan beberapa murid di Efesus. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Karena ternyata mereka memang sudah percaya. Mereka sudah mengenal tentang Tuhan, namun mereka belum sungguh mengalami kepenuhan karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena ada banyak orang yang mengenal Tuhan, tetapi hatinya belum sungguh hidup bersama Tuhan. Kita datang ke gereja, kita mengikuti doa dan ibadah, kita mendengarkan sabda Tuhan. Namun semua itu kadang berhenti hanya sebagai kebiasaan, belum sungguh mengubah cara kita untuk hidup. Padahal Tuhan tidak ingin hanya dikenal lewat pengetahuan. Ia ingin Roh-Nya sungguh bekerja di dalam hati manusia, mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita memperlakukan orang lain, dan mengubah arah hidup kita perlahan-lahan. Karena ketika Roh Tuhan sungguh bekerja, iman tidak lagi terasa kosong dan hanya di permukaan. Ada hati yang mulai dipulihkan, ada keberanian untuk berubah, ada kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini menjauhkan kita dari Tuhan. Dan mungkin inilah yang sering kita rindukan tanpa sadar. Bukan sekedar mengetahui banyak tentang Tuhan, tetapi sungguh mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Kehadiran yang menguatkan ketika hati lelah, kehadiran yang menenangkan ketika hidup terasa berat, dan kehadiran yang perlahan membentuk kita menjadi pribadi yang baru. Karena itu, iman bukan hanya soal seberapa sering kita datang beribadah, tetapi apakah hati kita sungguh memberi ruang bagi Roh Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Sebab ketika Roh Tuhan mulai bekerja, yang berubah bukan hanya keadaan luar hidup kita, hati kita pun perlahan dibentuk menjadi lebih hidup, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Tuhan. Marilah kita berdoa.
Tuhan, jangan biarkan iman kami hanya menjadi kebiasaan di permukaan. Bukalah hati kami agar Roh-Mu sungguh bekerja di dalam hidup kami. Ubahlah cara kami berpikir, berbicara, dan menjalani hidup agar kami semakin dekat kepadamu. Dan ketika hati kami lelah atau jauh darimu, tariklah kami kembali dengan kasih-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.